Halo teman-teman, Shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai tema baru pembelajaran kita hari ini untuk kelas 11, yaitu budaya kekerasan versus budaya kasih. Kita akan melihat lebih dalam tentang apa itu budaya kekerasan dan apa itu budaya kasih. Nah, teman-teman, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami akan belajar tentang budaya kasih yang dapat mengatasi segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam hidup kami. Bimbinglah kami ya Bapa, agar melalui pembelajaran hari ini, kami pun semakin memahami ajaran Yesus tentang kasih dan melaksanakannya dalam hidup kami sesuai dengan teladan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih kita sudah mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Sebetulnya apa sih itu budaya? Ya kan, kita akan bicara soal budaya kekerasan dan budaya kasih ya. Nah, budaya itu apa sebetulnya ya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan budaya itu sesuatu yang sudah terjadi, sudah menjadi kebiasaan, yang sukar untuk diubah. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah sukar diubah. Ya, jadi sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan ini sukar untuk diubah, sulit untuk diubah. Maka dikatakan budaya. Maka di sini dalam tema pembelajaran kita dikatakan adanya budaya kekerasan dan budaya kasih. Jadi budaya kekerasan itu karena memang ya kekerasan menjadi sesuatu yang dilakukan untuk Untuk menyelesaikan konflik dan ini sulit untuk diubah. Nah gitu ya. Sementara nanti kita akan belajar juga tentang budaya kasih yang memang harus kita usahakan sebagai pengikut Kristus supaya ini menjadi sebuah kebiasaan yang sukar untuk diubah sehingga budaya kekerasan tidak lagi terjadi. Maka kedua budaya ini memang harus dipertentangkan. Kenapa? Karena salah satu harus bisa, artinya kekerasan bukan suatu jalan penyelesaian masalah yang baik. Maka biasanya kasus-kasus kekerasan, kasus yang terjadi dalam pemberitaan ya menjadi sesuatu yang berbenturan dengan budaya kasih. Ada yang namanya tawuran ya. Tapi budaya kasih lebih kepada bagaimana orang sungguh-sungguh mewartakan Kristus dalam tindakan berupa tindakan kasih. Misalkan ya kita banyak ya mengamati di sosial media ya, misalkan orang memberi perhatian kepada orang yang membutuhkan ya, bahkan orang gila sekalipun ya membutuhkan cinta kita. Maka sekali lagi ya, kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat ya, budaya kasih ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Maka kita harus menggaungkan ya. Misalnya banyak di sosial media itu ada yang namanya sosial eksperimen ya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk menunjukkan apakah budaya kasih ini masih ada. Tetapi tetap ada ya ketika orang sungguh-sungguh mempraktekkan kasih ini. Tetapi di samping itu ya, kekerasan pun ya terjadi di mana-mana. Ya, misalkan di pemberitaan ya. Jadi ini menjadi pokok perhatian kita juga, karena sekali lagi kekerasan dan kasih ini sesuatu yang memang harus mendapat perhatian dari kita, karena ini merupakan praktek kehidupan kita yang memang ya sekali lagi budaya kekerasan harus segera untuk disudahi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana itu akan kita laksanakan. Nah, teman-teman, budaya kekerasan itu sekali lagi menekankan pada kekerasan telah menjadi perilaku umum. Nah, ini yang yang kemudian harus memang betul-betul kita beri perhatian, karena ini bukan yang Yesus ajarkan. Dan ini harus kita sadari bahwa kekerasan merupakan sesuatu yang bertentangan sekali lagi ya dengan ajaran Kristus. Maka perilaku kekerasan ini harus kita atasi bersama. Kita akan lihat bersama-sama teman-teman ya. Nah, kalau kita melihat bentuk-bentuk kekerasan, memang bila dilihat dari
pelakunya, ya kekerasan itu bisa bersifat atau dilakukan oleh individu atau perorangan, tapi juga ada yang dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Nah, ini yang kemudian menimbulkan efek yang lebih berbahaya ya ketika kekerasan dilakukan secara kolektif. Karena apa? Karena memang jumlah atau pelakunya lebih banyak, juga karena efek yang ditimbulkan lebih destruktif ya, atau lebih merusak begitu ya. Ya, kita bisa lihat ya kasus-kasus yang perselisihan misalkan antar kampung ya kan, kemudian antar agama, misalkan kasus di Poso, kasus di tempat-tempat yang lain, tentu akan dampak kehancurannya akan sangat nampak. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi bentuknya, jadi ada yang namanya kekerasan fisik dan ada kekerasan yang namanya kekerasan psikologis. Kekerasan fisik ini ya jelas ya berhubungan dengan fisik ya, adanya perkelahian, pemukulan, pembunuhan, mutilasi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau kekerasan psikologis ya tentu ya, misalkan ya ini berkaitan dengan misalkan bullying ya, balas dendam, ya, terus kemudian pengasingan, blokade dan diskriminasi. Inilah contoh-contoh kekerasan psikologis yang memang juga terjadi di lingkup kehidupan kita. Nah, teman-teman, kekerasan itu nampak dalam mewujud dalam beberapa hal. Misalkan ada yang namanya kekerasan sosial, ada kekerasan kultural, kekerasan etnis, kekerasan keagamaan, kekerasan gender, kekerasan politik, kekerasan militer, kekerasan terhadap anak, kekerasan ekonomi, dan kekerasan terhadap lingkungan hidup. Nah, ini adalah wujud nyata dari bentuk-bentuk kekerasan itu. Kita akan lihat satu persatu, teman-teman ya. Nah, yang pertama, bagaimana penjelasan dari dimensi kekerasan itu yang saya sebutkan tadi? Nah, ada yang namanya kekerasan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan sosial itu? Kekerasan sosial adalah sesuatu situasi diskriminatif yang mengucilkan sekelompok orang agar tanah atau harta milik mereka dapat dijarah dengan alasan pembangunan negara. Mereka mengusung stigma tentang tertentu seperti layak ditertibkan, layak untuk dibunuh, atau diperlakukan tidak manusiawi. Ya, ini jelas ya berhubungan dengan penguasaan terhadap harta milik. Ya, jadi seolah-olah kelompok tertentu tidak berhak untuk hidup ya di suatu tempat. Kemudian yang berikutnya ada namanya kekerasan kultural. Apa sih itu? Kekerasan kultural terjadi ketika ada pelecehan, ada penghancuran nilai-nilai budaya minoritas demi hegemoni penguasa. Jadi keseragaman dipaksakan ya, perbedaan harus dimusuhi dan dilihat sebagai momok yang memang sekali lagi harus dihindari. Maka sekali kekerasan kultural ini ya mengisyaratkan tidak ada keberagaman, ya harus sama ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kekerasan kultural. Kemudian berikutnya ada namanya kekerasan etnis. Apa sih itu? Kekerasan etnis itu berupa misalkan pengusiran atau pembersihan sebuah etnis karena ada ketakutan menjadi bahaya atau ancaman bagi kelompok tertentu. Ya, memang ada beberapa ya kasus di Indonesia yang misalkan berkaitan dengan etnis. Misalkan pernah terjadi ya kasus di Sampit ya antara suku Dayak dan suku Madura, atau di tempat-tempat lain ya, misalkan suku Jawa dengan suku Lampung, atau suku Lampung dengan suku Bali misalkan. Nah, itu banyak terjadi ini yang namanya diskriminatif, dan banyak di tempat-tempat lain juga demikian ya. Kemudian berikutnya ada namanya kekerasan keagamaan. Apa sih itu? Jadi kekerasan keagamaan terjadi ketika ada fanatisme, ada fundamentalisme, ada eksklusivisme yang melihat agama lain sebagai musuh. Ya, ini kemudian menimbulkan yang namanya kekerasan ya, karena apa? Doktrin-doktrin agama tertentu ya. Sekali lagi, fanatisme, fundamentalisme, dan eksklusivisme menjadi sesuatu yang yang memang menjadi akar dari kekerasan keagamaan itu. Kemudian yang kelima ada namanya kekerasan gender. Apa sih itu? Jadi kekerasan gender adalah situasi saat hak-hak perempuan dilecehkan. Ya, ini masih terjadi ya ketika budaya patriarki ya dihayati sebagai peluang untuk tidak atau kurang memperhatikan peranan perempuan ya. Jadi misalkan dalam pemilihan kepala
daerah ya atau kepala negara sekalipun ya, kadang-kadang ya ketika ada calon perempuan menjadi menjadi sesuatu yang ini perempuan pasti nggak bisa apa-apa. Nah, ini contoh kekerasan gender. Nah, teman-teman, yang berikutnya ada namanya kekerasan politik. Apa sih itu? Jadi kekerasan politik adalah kekerasan yang terjadi dengan paradigma politik adalah panglima. Jadi demokratisasi adalah sebuah proses seperti yang didiktekan oleh penguasa. Jadi apa mau penguasa? Nah, itu yang menjadi kekerasan politik. Jadi tidak ada suara dari rakyat. Semua adalah berdasarkan perintah dari penguasa. Nah, kemudian ada namanya kekerasan militer. Apa sih itu? Kekerasan militer jelas berdampingan dengan kekerasan politik, karena memang kekerasan terjadi karena adanya militerisasi ya di semua bidang kehidupan masyarakat. Nah, pendekatan keamanan, security approach ya sering diterapkan. Jadi ini menjadi sesuatu yang memang menjadi kekerasan militer yang selalu ya atau seringkali berdampingan dengan kekerasan politik. Kemudian ada namanya kekerasan terhadap anak-anak. Nah, ini apa sih? Jadi memang anak-anak di bawah umur dipaksa misalkan untuk bekerja dengan jaminan upah yang sangat rendah ya. Kemudian prostitusi anak-anak ya tidak ditanggapi karena dilihat sebagai sumber nafkah bagi keluarga. Nah, ini kemudian sekali lagi menjadi kekerasan yang memang dialami oleh anak-anak ya di bawah umur yang dikatakan belum dewasa. Kemudian yang berikutnya ada namanya kekerasan ekonomi. Nah, kekerasan ekonomi paling nyata ketika masyarakat yang sudah tidak berdaya secara ekonomis diperlakukan secara tidak manusiawi. Jadi kemudian ekonomi pasar bebas dan bukan pasar yang adil telah membawa kesengsaraan bagi rakyat miskin. Jadi sekali lagi mereka yang tidak memiliki kesempatan malah diperlakukan dengan tidak manusiawi, tidak diberi tempat ya, tidak diberi kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya kekerasan lingkungan hidup ya, jelas ya. Ini adalah sebuah sikap dan tindakan yang melihat dunia dengan sebuah tafsiran eksploitatif ya. Bumi manusia tidak dilihat lagi secara akrab dan demi kehidupan manusia itu sendiri, tapi dieksploitasi, diambil sebanyak-banyaknya ya, tanpa memikirkan kondisi dan situasi lingkungan hidup. Ya, kita bisa lihat ya di Indonesia juga banyak kasus-kasus tertentu yang memang kita bisa melihat misalkan kasus di Porong misalnya. Jadi ketika akan ada penambangan minyak, kemudian mungkin analisis lingkungannya agak kurang, analisis tingkat produksinya kurang, jadi kemudian terjadilah sebuah luapan lumpur yang merusak lingkungan hidup. Itu juga merupakan kekerasan lingkungan hidup. Nah, teman-teman, sebetulnya apa sih penyebab terjadinya kekerasan? Nah, dari analisis teori konflik menemukan alasan kekerasan itu kekerasan dalam berbagai bentuk, adanya perbedaan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat sehingga kelompok yang satu ingin menguasai bahkan mencaplok kelompok lain. Ini dari analisis teori konflik ya. Jadi ada kelompok tertentu ingin menyaplok kelompok yang lain. Kemudian dari analisis fungsionalisme struktural ini berpendapat bahwa hampir semua kerusuhan berdarah di Indonesia disebabkan oleh yang namanya disfungsi sejumlah institusi sosial ya, terutama lembaga politik yang menunjang integritas Indonesia sebagai satu bangsa. Nah, jadi disfungsi atau tidak berfungsinya ya institusi-institusi sosial ya, terutama di sini sekali lagi ada lembaga-lembaga politik. Nah, itulah sebab sebenarnya apa sih penyebab terjadi kekerasan itu. Dan bagaimana sih sikap gereja ya menanggapi kekerasan atau terjadinya kekerasan? Jelas ya bahwa sikap gereja menolak keras setiap tindakan kekerasan yang merendahkan martabat manusia. Jadi Yesus adalah tokoh dan teladan yang sempurna yang mengajarkan dan mempraktekkan hidup dalam hidup Yesus dengan budaya kasih. Ketika mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yesus ya adalah mengampuni mereka. Ya, dia istilahnya dianiaya ya oleh bangsa Yahudi dan penguasa kolonial Romawi. Tapi apa yang dilakukan? Dia mendoakan mereka. Nah, teman-teman,
Sebenarnya apa sih pengertian budaya kekerasan itu? Sekali lagi ya, ini berkaitan dengan sesuatu yang sulit untuk diubah dan sudah menjadi paradigma bersama. Nah, sebetulnya kalau kita lihat secara khusus ya, jadi budaya kekerasan itu adalah nilai-nilai budaya yang digunakan untuk membenarkan dan mengesahkan penggunaan kekerasan langsung atau tidak langsung. Jadi ini sekali lagi berkaitan dengan membenarkan dan mengesahkan penggunaan kekerasan. Nah, ini biasanya ya memang karena ini berkaitan dengan membenarkan, biasanya orang akan berlindung dari pidato-pidato atau ceramah dari pemimpin agama, atau misalkan menggunakan dalil-dalil agama, atau mungkin banyak propaganda yang disampaikan melalui poster-poster ya, yang sekali lagi yang mengajak untuk menjalankan kekerasan. Maka sekali lagi yang namanya doktrin-doktrin keagamaan, pidato-pidato pemimpin ya, kemudian dalil-dalil agama seringkali membangkitkan atau mendorong orang untuk menjalankan kekerasan, sehingga kekerasan menjadi sah secara budaya dan mendapat legitimasi pengakuan. Karena apa? Ini disarankan oleh pemimpin agama, ini ada dalil-dalil agamanya. Nah, ada propaganda-propaganda yang luar biasa yang ini kemudian sekali lagi menjadi legitimasi, menjadi pembenaran atas sebuah tindakan kekerasan. Nah, teman-teman, sebenarnya kekerasan itu berangkat dari adanya konflik ya, yang tersimpan dalam memori kita, dan kemudian berujung pada terjadinya benturan fisik ya atau psikis. Nah, jadi akarnya sebetulnya ya karena ada konflik dulu ya, yang tersimpan di memori kita itu. Kemudian muncullah kekerasan sebagai akumulasi dari konflik itu. Nah, masyarakat Indonesia memang sangat majemuk secara budaya, secara etnis dan agama. Maka kemajemukan ini apabila tidak dikelola dengan baik, ya tentu ya dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Maka sekali lagi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita memang harus betul-betul kita pelihara karena kemajemukan kita. Karena sekali lagi kalau memang terjadi konflik ya, terjadi benturan-benturan, memang harus ada solusi, ada penyelesaian dari konflik-konflik itu. Nanti kita akan lihat lebih dalam, teman-teman ya. Nah, bagaimana sih menyelesaikan konflik? Nah, memang tadi kita sudah lihat ya, ada yang namanya kekerasan langsung ya. Jadi kalau memang kekerasan yang terjadi adalah kekerasan langsung, yang paling tepat adalah menggunakan kekuatan di luar kedua belah pihak yang konflik, dan tentu kekuatan lain itu harus lebih kuat ya. Jadi ini berkaitan dengan misalkan kekerasan fisik ya. Jadi kalau ada yang berantem satu orang dengan orang lain, maka harus ada yang menengahi orang lain yang lebih kuat ya. Misalkan kalau di sekolah misalkan ya, kalau kalian masih ingat ya, ada bapak guru ya, artinya yang mendamaikan. Nah, kemudian jika kekerasan itu terjadi merupakan kekerasan tidak langsung, maka yang paling tepat digunakan adalah memutus mata rantai yang menyebabkan terus-menerus berlangsung hidup kekerasan struktural. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memberi pengetahuan kepada generasi selanjutnya bahwa kekerasan itu harus dihentikan. Ya, dan menyediakan mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, serta menjalin dan menjaga komunikasi yang baik dan seimbang. Ini kalau kekerasan itu merupakan kekerasan yang tidak langsung ya, kekerasan psikologis, kekerasan psikis ya. Jadi adanya dialog, kemudian komunikasi ini menjadi juga sangat penting ya, jika konflik-konflik ini terjadi secara tidak langsung. Nah, teman-teman, kita akan melihat bagaimana mengembangkan budaya non-violence atau budaya kasih ini. Jadi bagaimana itu akan kita kembangkan ya sebagai pengikut Kristus. Nah, teman-teman, usaha-usaha untuk membangun budaya kasih, misalkan sebelum terjadi konflik atau kekerasan ya, preventif ya, sebelum terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Karena memang banyak konflik dan kekerasan terjadi karena terdorong oleh kepentingan tertentu ya. Fanatisme kelompok sering disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan merasa diri terancam oleh kelompok lain. Nah, untuk itu perlu diusahakan beberapa hal. Yang pertama, adanya dialog dan komunikasi.
Kemudian yang kedua, kita harus ada kerjasama atau membentuk jaringan lintas batas, ya, untuk memperjuangkan kepentingan umum. Ini adalah salah satu usaha atau salah dua usaha untuk apa? Untuk membangun budaya kasih dan ya, sebelum terjadinya konflik. Jadi misalkan ada sesuatu yang belum kita tahu, ya, kita komunikasikan, ya. Jangan kita salah menyangka orang, oh orang itu akan berbuat salah kepada kita, atau kelompok tertentu itu menjadi ancaman bagi kita. Maka kita harus dialog, apa sih maksudnya? Nah, kalau terjadi dialog, maka dari komunikasi pasti akan terjadi pemahaman, oh ternyata begini. Jadi kemudian konflik itu bisa diredam, dan mungkin ya karena ada komunikasi tidak akan terjadi konflik. Kemudian yang kedua, ini menyangkut usaha-usaha membangun budaya kasih sesudah terjadi konflik. Misalkan sudah terjadi konflik nih, terus kemudian apa yang kita lakukan? Apa usaha-usaha yang bisa kita lakukan? Nah, usaha-usaha untuk membangun budaya kasih sesudah terjadinya konflik dan kekerasan sering disebut sebagai pengelolaan atau manajemen konflik atau kekerasan. Nah, ada tahap yang harus dilakukan. Apa itu? Yang pertama, konflik atau kekerasan perlu diceritakan kembali oleh yang menderita. Jadi kekerasan bukanlah sesuatu yang abstrak atau interpersonal, melainkan personal, pribadi. Ya, maka perlu untuk dikisahkan kembali. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Ya, gitu. Apa sih yang sesungguhnya terjadi? Kemudian langkah kedua, setelah menceritakan kembali apa yang diderita, kemudian mengakui kesalahan dan minta maaf, ya, serta penyesalan dari pihak atau kelompok yang melakukan kekerasan atau menjadi penyebab konflik dan kekerasan. Jadi pengakuan ini harus dilakukan secara publik dan terbuka, sebuah pengakuan jujur tanpa mekanisme bela diri. Jadi ketika sudah diceritakan, ya, kenapa, oh karena ini. Nah, kemudian karena sudah tahu nih sumber persoalannya, maka sekali lagi ya memang harus mengakui kesalahan kalau memang salah, kemudian minta maaf, serta disampaikan di depan publik supaya orang tahu nih. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi ini menjadi langkah kedua ketika kita sudah tahu proses kenapa sih awal itu terjadi, kemudian mengakui dan meminta maaf. Kemudian yang berikutnya, langkah ketiga itu yang namanya pengampunan dari korban kepada orang yang melakukan kekerasan. Nah, pengampunan ini sebetulnya juga menjadi kunci, ya, dari setiap persoalan. Ketika ada orang minta maaf dengan tulus, ya, mengakui kesalahan, maka pengampunan inilah yang menjadi solusi dari persoalan. Oke, saya maafkan, ya, saya tahu kamu salah mungkin, ya, tapi saya maafkan, ya. Kemudian langkah yang keempat itu ada yang namanya rekonsiliasi atau perdamaian. Nah, ini kemudian sekali lagi langkah-langkah ketika konflik itu sudah terjadi, ya. Yang pertama kita menceritakan kembali, ya, kejadian atau penderitaan yang dialami, ya, baik personal, ya, maupun komunal. Kemudian setelah tahu nih siapa yang salah, siapa yang artinya menyakiti, yang melakukan kekerasan, kemudian mengaku, minta maaf. Kemudian yang menjadi korban juga mengampuni, ya. Kemudian yang terakhir rekonsiliasi. Itu teman-teman, ya, ketika kita mau betul-betul sekali lagi mengembangkan budaya non-violence atau budaya kasih. Teman-teman, kita juga belajar dari kitab suci, ya. Tuhan Yesus, ya, sekali lagi dalam kitab suci, Yesus bukan saja mengajak kita untuk tidak menggunakan kekerasan menghadapi musuh-musuh, tapi juga untuk mencintai musuh-musuh dengan tulus. Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh kita. Ya, silakan nanti simak di Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36. Ini luar biasa. Kita bukan mencintai orang yang mencintai kita, tapi juga kita mencintai musuh-musuh kita. Kemudian teman-teman, pesan Yesus untuk kita memang sangat radikal dan bertolak belakang dengan kebiasaan, budaya, dan keyakinan gigi ganti gigi yang sedang berlaku. Maka kasih yang berdimensi keagamaan sungguh melampaui kasih manusiawi. Jadi kasih Kristiani tidak terbatas pada
lingkungan keluarga karena hubungan darah, tidak terbatas pada lingkungan kekerabatan atau suku, tidak terbatas pada lingkungan daerah atau ideologi atau agama. Kasih Kristiani menjangkau semua orang sampai pada musuh-musuh kita. Ini yang namanya radikal, teman-teman ya. Jadi tidak pada umumnya. Ya, kalau pada umumnya kita hanya mencintai orang yang mencintai kita, kita diajak untuk mencintai bahkan musuh kita di luar batas-batas agama, suku, ya, daerah. Jadi bahkan musuh-musuh kita. Nah, teman-teman, dasar kasih Kristiani adalah sekali lagi keyakinan dan kepercayaan bahwa semua orang adalah putra-putri Bapa. Ya, kita diciptakan sama. Ya, kemudian dengan menghayati cinta yang demikian, sekali lagi kita meniru cinta Bapa di surga yang memberi terang matahari dan curahan hujan kepada semua orang, ya, baik orang baik maupun orang jahat, semua ya dicintai. Teman-teman, itulah dasar keyakinan kita ya tentang bahwa semua orang itu adalah putra-putri Bapa, diciptakan oleh Tuhan dengan citranya. Kemudian mengembangkan budaya kasih untuk melawan budaya kekerasan memang tidak mudah. Ya, sekali lagi itu tidak mudah. Dalam kehidupan sehari-hari kita merasa ya betapa sulitnya untuk berbuat baik dan mencintai orang yang membuat kita sakit hati. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah hal yang sulit. Maka teman-teman, apabila kita memiliki kebenaran, nah maka kemerdekaan kita untuk berbuat kasih kepada sesama. Ya, sekali lagi, apabila kita memiliki kebenaran, maka kebenaran ini akan memerdekakan kita untuk berbuat kasih kepada sesama. Ya, jadi kita memiliki kebenaran dalam Kristus, maka Kristus ini akan memerdekakan kita untuk berbuat kasih. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, yang kita bisa belajar dari kitab suci. Jadi apabila kita sungguh hidup dalam Kristus, maka kita akan menjadi pembawa damai dan hidup tanpa memperhitungkan kesalahan atau pelanggaran yang dibuat orang. Iman dalam Kristus Yesus menjadikan kita juru damai dalam setiap perselisihan. Itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, bab 5 ayat 17 sampai 19. Oke teman-teman, itu yang kita bisa pelajari hari ini mengenai budaya kekerasan dan budaya kasih. Serta kita belajar dari Yesus bagaimana Yesus mengajak kita untuk sekali lagi menghidupi iman kita dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi mereka yang termasuk yang memusuhi kita. Kita harus bisa menjadi juru damai. Kita harus bisa mengungkapkan kebenaran iman kita, kebenaran dalam Kristus Yesus. Nah teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Kita siapkan hati ya, kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, Yesus Putramu adalah tokoh teladan yang sempurna, yang mengajarkan dan mempraktekkan dalam hidupnya budaya kasih ketika mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sesamanya, seperti bangsa Yahudi dan penguasa kolonial Romawi. Semoga oleh berkat-Mu kami mampu meneladani Yesus dalam menghadapi berbagai persoalan kekerasan dengan budaya kasih itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ya, jadi sekali lagi ini adalah tugas kita sekali lagi untuk menggunakan budaya kasih tadi, non-violence. Oke, sebagai penilaian kita akan kerjakan ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ada 4. Yang pertama, jelaskan pengertian budaya kekerasan. Nah, ini kita harus tahu ya budaya kekerasan supaya apa? Supaya kita bisa mengatasinya dengan budaya kasih tadi ya. Terus kemudian nomor 2, jelaskan usaha-usaha yang untuk membangun budaya kasih sebelum terjadi konflik atau kekerasan. Ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan usaha-usaha untuk membangun budaya kasih sesudah terjadi konflik dan kekerasan. Kemudian yang keempat, jelaskan
ajaran Yesus untuk tidak menggunakan kekerasan, ya. Lihat yang barusan saja kita simak ya, bagaimana kitab suci ya mengungkapkan ajaran Yesus untuk tidak menggunakan kekerasan. Oke, sekalian selesaikan ini, kemudian nanti kumpulkan lewat WA dan Google atau di Google Form ya, atau di Google Classroom. Oke, mengingatkan teman-teman yang belum subscribe, menekan tombol subscribe maksud saya. Silakan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal materi-materi kita berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah belajar dari awal sampai akhir ya. Saya yakin bahwa kita dapat menjadi juru damai, menjadi agen-agen Kristus ya, untuk melawan budaya kekerasan ini. Oke, sampai jumpa ya di pembelajaran kita berikutnya. Bye bye, Tuhan memberkati. God bless you.